Baik, sekarang kita masuk di CSS lanjutan, yaitu yang pertama adalah CSS box style. Style kotak. Nah, ini saya sudah ketikkan pengaturan stylenya yang tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah ada di video-video sebelumnya. Kemudian isinya. Nah, box ini yang ada di samping sini adalah representasi dari style yang kita buat di source kodenya, seperti itu, dengan background color light gray, background colornya, panjangnya 300 pixel, panjangnya itu gininya. Untuk ke bawahnya tidak ditentukan karena dia mengikuti banyaknya katanya. Nah, margin 20 pixel, maksud margin 20 pixel ini adalah margin luarnya ya, margin luarnya. Padding 50 pixel adalah ini, jarak antara teks ke bordernya. Untuk merapikan tulisannya kita bisa menambahkan text align menjadi justify. Kemudian kita save, kita melihat di sini. Nah, akan rapi seperti ini. Untuk box seperti itu, sebenarnya kita lanjut kepada outline. Outline, bagaimana cara membuat outline? Kita membuat outline itu di elemen style CSS. Titik, kita menggunakan outline style dot garis dash. Garis dash itu artinya garis putus-putus. Kemudian yang solid, ada yang garis double, groove, ridge, inside, and outside. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah kelas yang kita buat. Kelas ini bebas ya, namanya apa aja. Supaya tidak lupa ya, kita buat namanya seperti isinya. Semua kita aplikasikan ke paragraf di bawahnya, jadilah seperti ini. Warnanya tergantung dari outline color yang kita buat di atas. Ini adalah style untuk P secara umum, untuk elemen P. Sekarang kita lanjut ke CSS text format. Nah, format teks ini bisa kita atur. Nah, div-nya ini adalah, saya bikin div-nya ini di kelas teks karena nanti ada halaman yang ada digabung. Div di kelas teks ini, bordernya solid gray yang garis tipis ini 1 pixel. Kemudian paddingnya 8 pixel. Paddingnya itu ke dalamnya. Heading 1 ada di dalam div-nya. Kita lihat sini. Di dalam div ada heading satunya. Heading 1 inilah yang kita atur menggunakan heading 1 di style seperti ini. Nah, dalam teks ini ada text transform. Kita bisa mengubah teks jadi uppercase, lowercase, tergantung yang kita mau, font size dan sebagainya. Text align, center. Dan ini adalah link. Link ini nanti kita akan klik untuk masuk ke halaman gabungan dari semua kode yang kita bikin. Text indent, apa ini text indent? Indent ini adalah ini, tab. Pada paragraf awal, di awal paragraf itu ada indent. Justify adalah align-nya. Kemudian di per hurufnya itu space-nya itu 3 pixel. Nah, untuk A atau link, color-nya kita atur seperti ini. Ya. Ini mengikuti referensi di link yang diberikan. Jadi seperti ini. Target blank. Nah, ini membuat text decoration none. Ini membuat garis bawah pada link yang defaultnya ada garis bawahnya setiap link itu hilang. Tentunya itu untuk membuat estetika dan tergantung pesanan klien gitu. Kemudian kita lanjut ke CSS link. Nah, link tidak perlu kita jelaskan lagi karena sudah ada di sebelum-sebelumnya. Namun kita bisa membuat link seperti tombol. Nah, kita sering melihat di website-website yang bagus-bagus bahwa link itu kalau kita sorot dia akan berubah, ya kan? Sorot berubah, kemudian kursornya berubah juga
ya kan, warnanya berubah. Kemudian kita bisa klik, dia akan masuk ke halaman format teks ya. Karena ini di codingannya saya kasih CSS5. CSS5 di sini adalah format teks. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat dia menjadi seperti tombol. Background colornya ada color, ini adalah warna teksnya. Paddingnya, text align, text decorationnya tidak ada, yaitu supaya dia tidak bergaris bawah dan target blank. Text align center. Nah, display inline block. Nah, inline block ini maksudnya adalah ini blok sesuai dengan panjang dari line-nya, sesuai dengan panjang ini. Semakin ini panjang, semakin ini panjang, semakin tulisnya panjang, bloknya akan semakin panjang, mengikuti. Nah, itu seperti dia terbentuk seperti tombol seperti ini. Sangat bagus sekali. Kita lanjut ke layout. Nah, inilah penggabungan dari JavaScript. Nah, JavaScript juga kita gunakan ini. Di sini kita menggunakan script. Untuk apa? Ya, untuk supaya bisa interaksi kepada pengguna. Nah, ini. Kita bisa mengklik untuk menampilkan panel. Nah, muncul. Kemudian kita sembunyikan lagi, untuk tekan ini kita untuk menyembunyikan. Nah, bagaimana cara membuat scriptnya? Itu ada di elemen head. Ada script. Nah, ini dia. Kemudian kita membuat ID-nya dulu. Panel ada ID-nya di atas. Nih. Inilah isinya. Ini, ya. Flip adalah yang di atas ini. Nah, ini mengikuti dari yang diberikan di W3 School. Panel ini berisi elemen div yang awalnya tersembunyi dan bisa kembali kita sembunyikan. Nah, ini kita bisa kembalikan lagi. Gayanya diatur di CSS dan menggunakan JavaScript untuk menampilkannya. Nah, JavaScriptnya adalah ini, script. Dokumen get element by ID, nama ID-nya, style display-nya, block ini untuk menutup, untuk membuka, non untuk menutup, seperti itu. Ini tadi untuk membuka, untuk menutup. Tadi maaf pertama salah. Sekarang kita lanjut ke halaman gabungannya. Wah, ya, CSS lanjutan ada di halaman gabungan. Saya juga sudah menggabungkan codingannya di sini. Panjang ya. Nah, halaman gabungan ini kita lihat di sini pengaturan kelasnya. Ini selektor umum, bintang, dan bawah. Semua style kita gabung di sini. Nah, terus tadi kan ada link nih. Contohnya ini ada dua link. Ada link seperti ini dan ada link seperti ini. Nah, bagaimana supaya link ini dan ini tuh stylenya berbeda? Nah, kita berikan kelas yang berbeda. Oh, ini link yang kelas teks. Ya. Kemudian yang link ini yang kelas link. Link. Jadi ini hanya berfungsi untuk link. Ya, nomor 4 berupa tombol. Ini kita membuat kelas link, A kelas link. Ya kan? Link unik berupa tombol. Yang di atasnya P kelas teks. P ini kita bikin kelas teks sendiri supaya teks di paragraf lain tidak sama seperti ini. Gitu. Kita akan tampilkan source kodenya dulu. Nah, panjang ya. Ini adalah kelas-kelasnya. Ada hasilnya seperti ini. Ya. Yang pertama kita mengatur ini seperti ini. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Di sini tinggal penerapan saja dan lanjutan menggunakan JavaScript. Scriptnya sudah dijelaskan di sini. Ini adalah scriptnya. Menghasilkan apa scriptnya? Scriptnya menghasilkan ini untuk menampilkan panel dan menyembunyikan panel. Seperti itu. Nah, saya rasa videonya seperti itu saja. Terima kasih. Selamat mencoba.